Yang keempat, menentukan ekspektasi dan mengalihkan dengan negatif N, ya. Maka hasil yang kita dapat pada langkah sebelumnya kita ekspektasikan, ya. Ya, ini kita kalikan dengan negatif N, gitu ya. Kemudian ini ekspektasi dari negatif X per P kuadrat dikurangi N min X per 1 min P kuadrat. Nah, ini sama dengan negatif N, ya. E negatif X per P kuadrat dikurangi ekspektasi N min X ya N min X per 1 min P kuadrat, ya. Selanjutnya adalah kita keluarkan ini negatif N, ini saya buat kurung aja, ya, seper P kuadrat negatif, ya, negatif 1 per P kuadrat X dikurangi seper 1 min P kuadrat N min X. Kemudian tetap negatif 1 per P kuadrat EX dikurangi seper 1 min P kuadrat, di sini EN, ya, EN itu kan ini konstanta, berarti ekspektasi sigma, ekspektasi dari konstanta adalah konstanta itu, ya, berarti ini N dikurangi EX, ya. Kemudian ini masih negatif N, jadi kita fokus dalam kurung siku ini, ya. Nah, di sini masih tetap, ya, negatif 1 per P kuadrat EX dikurangi 1 per 1 min P kuadrat. Di sini adalah N dikurangi. Nah, ini tadi kan distribusi binomial. Nah, kita tahu distribusi binomial itu kan EX-nya adalah N kali P, ya. Berarti X-nya adalah N kali P. Seperti itu. Kemudian di sini negatif N ini masih sama, ya. Berarti tadi ada perubahan yang belum, ya. Ini berarti di sini X-nya juga menjadi apa? N kali P, ya. Juga menjadi N kali P. Sehingga sini negatif NP per P kuadrat dikurangi 1 per 1 min P kuadrat. Ini N-nya kita keluarkan N1 min P, gitu, ya. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, ya. Ini habis, kemudian ini habis, ya. Sehingga sekarang hasilnya adalah sama dengan 1 per N S per N. Negatif N di sini adalah negatif N per P dikurangi 1 per 1 min P kali N, ya. N-nya berarti langsung sini aja. Nah, ini di sini kira-kira bisa kita apakan ini? Penyebutnya kita samakan, ya. Penyebutnya kita samakan negatif N, ya, yang di depan ini berarti
kita samakan menyebutnya. Ini berarti P1 min P ya. Berarti adalah menjadi apa? Negatif N, ini 1 min P. Yang belakang menjadi N kali P. Nah, di sini menjadi negatif N plus NP gitu ya, dikurangi NP per P1 min P ya. Ini NP ya, ini NP ya, sehingga sekarang tinggal apa, ini kan positif, ini negatif, ini menjadi masih ada negatif N nya, negatif N per P1 min P ya. Kita kalikan sekarang ya, sama dengan N kuadrat ya, N kuadrat dibagi P1 min P. Oke, sampai sini oke ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita gunakan ini sebagai pembagi bagi 1 ya. Langkah yang ke DEF ya. Nah, yang ke berapa tadi? DE ya, E. Ini langkah 5 ya. Hasil pada langkah menjadi pembagi. Ya, sehingga di sini menjadi apa? 1 N kuadrat per P1 min P sama dengan P1 min P per N kuadrat ya. Dan hasilnya adalah apa? P ya. 1 min P itu apa? 1 min P itu 1 min P itu adalah 1 min P ini adalah apa? Q ya, Q. Sehingga sama dengan P kali Q kali N kuadrat. Nah, jadi di sini dengan apa? Cramer lower bound itu hasilnya adalah P kali Q sama dibagi N kuadrat. Nah, tadi ketentuannya apa? Kita lihat ketentuannya di sini ya. Mencari N. Nah, jika sini ya, jika variansi theta sama dengan CRLB, maka dia itu merupakan umpu. Nah, sekarang kita lihat ya, CRLB-nya kan hasilnya adalah apa? CRLB-nya hasilnya adalah F ya. CRLB sama dengan P kali Q per N kuadrat ya, per N kuadrat. P kali N kuadrat. Nah, kita lihat partainya apa? Partainya kita lihat saja di langkah pertama tadi ya. Langkah pertama partainya adalah hasilnya ini. Nah, hasilnya adalah PQ kuadrat. Ya, partainya adalah juga P kali Q N kuadrat. Nah, jadi di sini CRLB-nya sama dengan partainya. Ya, artinya
kesimpulannya ya, di sini kesimpulannya adalah ya, yang pertama tadi T sama dengan X bar per E-nya itu kan estimator tak bias ya, merupakan estimator tak bias. Tak bias ya, ini ketentuannya untuk B ya. Yang kedua, var T-nya sama dengan CRLB-nya. Nah, sehingga T ya, T yang X bar per S tadi ya. X bar per apa pertanyaannya? X bar per N ya, sorry. X bar per N yang merupakan ya UMFU. Ya, seperti itu ya. Membuktikan, jadi intinya kita tuh membuktikan bahwa CRLB-nya itu sama dengan CRLB-nya itu sama dengan VART-nya. Kalau di VART-nya itu sama dengan CRLB-nya, maka si T ya, si T ini adalah merupakan UMFU ya. Jadi seperti itu cara membuktikan bahwa suatu estimator tak bias itu merupakan UMFU ya, UMFU. Nah, ini ada latihan untuk dikerjakan. Nanti pada setiap langkah Ibu berikan hasilnya. Nanti kalian mencoba untuk menjabarkannya ya. Jadi contoh yang lain ya. Oke. Kita akan mencoba untuk latihan nanti pada distribusi eksponensial ini ya. Distribusi eksponensial. Diketahui X1, X2, Xn distribusi eksponensial dengan dan T X bar ya. T X bar merupakan estimator tak bias untuk beta. Jadi apakah T estimator yang efisien atau UMFU? Ya, ada langkah-langkah tadi ya. Di sini perlu diketahui bahwa distribusi peluang, fungsi peluang dari distribusi eksponensial itu adalah fx sama dengan 1 per beta E pangkat negatif X per beta, di mana X-nya lebih besar dari 0, kemudian EX-nya adalah beta dan valensinya adalah beta kuadrat. Langkahnya di sini sudah ada hasilnya. Kalian nanti tinggal menjabarkan ya. Apakah membuktikan sendiri ya, apakah benar ya. Variasi T-nya adalah beta kuadrat per N. Kemudian langkah yang kedua, lennya hasilnya adalah ini negatif len beta dikurangi X beta pangkat negatif 1. Menjadi turunan kedua ya. Turunan pertama hasilnya adalah ini negatif beta pangkat negatif 1 ditambah X beta pangkat negatif 2. Turunan keduanya hasilnya adalah ini 1 per beta kuadrat dikurangi 2X per beta pangkat 3. Langkah selanjutnya adalah menentukan ekspektasi dan mengalihkan dengan negatif N. Hasilnya adalah N beta kuadrat ya. Ini CRLB kan satu langkah lagi ya. Ini dibagi dengan satu dibagi dengan ini ya. Hasilnya adalah ini. Kemudian VART-nya juga kita peroleh dari sini. VART-nya sama P kuadrat per N ya. Per N. Kemudian VART-nya sama dengan CRLB-nya, maka TX bar itu merupakan UMFU ya. Seperti itu. Materi kita hari ini tentang estimasi titik ya, tentang estimasi titik. Kemudian kita membuktikan bahwa estimator itu bias dan tak bias. Kemudian membuktikan estimator yang efisien atau UMFU ya dengan metode CRLB. Selamat mengerjakan dan selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.